Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pemahaman, teknik penguasa. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung. Tangannya membentuk segel pelatihan dan napasnya tenang dan panjang. Selain itu, akan ada sedikit fluktuasi di sekitarnya setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas. Benang energi yang condong ke bentuk panas yang berapi-api merembes keluar. Akhirnya, mereka bergerak mengikuti nafasnya dan memasuki bagian dalam tubuhnya. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 jam. Pakaian pada pemuda berjubah hitam, yang mengepak-ngepak tanpa angin akhirnya perlahan jatuh, dan matanya terbuka dengan sedikit gemetar. Saya telah memperoleh cukup banyak dari pelatihan jauh di dalam pegunungan selama 2 bulan, Xiao Yan memutar lehernya. Dia merasakan mata air bergelembung seperti doki yang mengalir tanpa henti, dan senyuman tanpa sadar tumpah dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut. Selama 2 bulan pelatihan yang sulit, Xiao Yan tidak hanya melatih gerakan 3000 petir, sampai dia mencapai tingkat tahap pertama, kilat petir, tetapi doki di tubuhnya juga meningkat, bergabung, dan dimurnikan jauh di dalam pegunungan di mana dia makan di angin dan tidur di luar ruangan. Menurut tebakannya, saat ini dia sudah tanpa sadar mencapai puncak kelas bintang 8 Dadoshi saat berlatih gerakan 3000 petir. Tentu saja, dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk memungkinkan dirinya mencapai puncak kelas bintang 8 Dadoshi. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa berada dalam kategori yang sama dengan pelatihan di dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar. Namun, Xiao Yan sudah merasa cukup puas dengan hal ini. Mampu berlatih gerakan 3000 petir sampai dia mencapai tahap pertama sudah melebihi harapannya. Selain mencapai tujuan ini, dia juga mampu meningkatkan dokinya. Ini bisa dianggap sebagai hal tambahan untuk bersukacita. Makanya, dia tidak merasa tertekan. Xiao Yan berdiri dari batu hijau. Dia memegang tangannya di belakangnya saat pandangannya melayang di atas lautan pohon yang luas. Angin sepoi-sepoi secara kebetulan bertiup melalui pepohonan saat ini. Segera, lautan pepohonan bergoyang dan gelombang pohon yang sangat besar yang panjangnya hampir 1000 kaki bergelombang dari jauh. Satu gelombang mengikuti gelombang lainnya dengan cara yang tak henti-hentinya. Hampir tidak ada bedanya dengan ombak lautan. Itu menyebabkan orang-orang menghela nafas tentang kekuatan alam yang luas dan agung. Xiao Yan terkejut saat melihat gelombang pohon yang mengerikan saat dia berdiri di puncak gunung. Mungkin itu karena suasana tenang antara langit dan bumi pada saat ini, tetapi di suatu tempat di dalam hatinya sedikit tergerak. Pikiran Xiao Yan saat ini cepat dan sensitif, dan mereka segera menguat saat perasaan aneh melintasinya dengan cara seperti kilat. Tangan Xiao Yan mulai meregang di belakangnya. Matanya, bagaimanapun, perlahan menyipit. Beberapa saat kemudian, punggungnya bergetar dan sayap awan ungu melesat. Saat sayapnya mengepak, tubuhnya membentuk busur di langit sebelum kakinya dengan mantap mendarat di lautan pepohonan luas tanpa batas. Sayap awan ungu menyusut dan kembali ke dalam. Xiao Yan berdiri sendirian di tengah lautan pepohonan. Dia mengabaikan pepohonan dan disambut dengan dunia hijau zamrud. Tubuhnya adalah titik hitam pekat di dalam hijau zamrud. Dia tampak sangat kecil tapi dia menonjol. Tangan Xiao Yan perlahan terbuka. Gelombang pohon melesat dari jauh sebelum akhirnya membawa suara hua-hua yang keras, seperti petir dalam perjalanan, saat menyapu Xiao Yan. Kaki Xiao Yan seperti cakar elang saat mereka dengan kuat meraih bagian atas pohon. Tubuhnya seperti daun yang terhanyut oleh angin di dalam gelombang pohon yang hampir tak berujung ini. Itu dengan cepat melayang tetapi pada akhirnya tidak pernah terkoyak oleh kekuatan kuat yang dihasilkan oleh gelombang pohon.
Gelombang ribuan kaki pepohonan menyerbu, berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum berangsur-angsur menjadi jauh. Gelombang pepohonan menyapu, meninggalkan seorang pemuda berjubah hitam yang memiliki wajah pucat. Namun, matanya mengandung kegembiraan yang sangat besar. Dia berbalik dan menatap gelombang pohon mengerikan yang telah menjauh dan dengan cepat menghilang dari tepi pandangannya. Bagian tertentu dari hatinya diaduk dengan keras. Konsepsi artistik semacam ini. Xiao Yan perlahan mengangkat tangan kanannya. Penguasa hitam gelap yang sangat besar melintas dan muncul. Dia memegangnya erat-erat di tangannya dan bergumam, "Jika aku bisa membuat seranganku menjadi seperti gelombang yang muncul satu demi satu tanpa akhir, itu pasti akan menjadi metode serangan yang sangat bagus, bukan?" Tangan Xiao Yan memegang penguasa Xuan berat saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan kehilangan yang aneh dan pikiran yang dalam. Tubuhnya juga tampak benar-benar diam saat ini. Jika ada orang yang bermata tajam, dia akan dapat dengan samar menemukan bahwa tangan kanan Xiao Yan, yang memegang penguasa Xuan berat, tampak gemetar dengan busur yang sangat kecil. Cara itu seolah-olah sedang menyesuaikan sesuatu. Kekakuan Xiao Yan berlangsung hampir 1 jam penuh. Dia sendiri, bagaimanapun, tampaknya sama sekali tidak sadar akan hal ini. Aura sebelumnya yang tiba-tiba muncul dengan gelombang pepohonan berulang kali diputar ulang di dalam wilayah pikirannya. Waktu tampaknya berhenti dalam kondisi aneh seperti ini. Xiao Yan juga merasakan cahaya yang semakin besar tiba-tiba muncul, dan merasakan jejak menarik yang berkerumun di antara gelombang pepohonan. Gelombang pohon menyapu dan menghilang sebelum sekali lagi menyapu dan menghilang. Itu berulang dengan cara ini, membentuk siklus yang tidak berhenti untuk waktu yang lama. Waktu di dunia luar terus mengalir. Meskipun lebih dari 1 jam telah berlalu, Xiao Yan sudah merasakan perasaan aneh seketika dari gelombang pohon simulasi yang tak terhitung jumlahnya lewat dalam 1 jam ini dengan meminjam kondisi aneh itu. Saat dia merasakan perasaan ini dengan cara ini berkali-kali, pemahaman yang tiba-tiba mulai tanpa sadar muncul dalam murid-murid Xiao Yan yang hitam pekat. Hah! Saat Xiao Yan berada dalam kondisi yang aneh ini, suara rendah yang sangat terkejut terdengar dari Yao Lao. Suara ini mungkin lembut tetapi masih mengandung keheranan dan keterkejutan. Dari kelihatannya, kondisi Xiao Yan ini telah melebihi harapannya. Suara, kejutan Yao Lao tidak mematahkan kondisi aneh tempat Xiao Yan berada. Yao Lao yang sangat berpengalaman secara alami tahu kesempatan seperti apa kondisi aneh ini bagi orang-orang yang sedang berlatih. Jika seseorang cukup malang untuk mengalami kondisi ini rusak karena dunia luar, niscaya akan menyebabkan orang itu merasa menyesal selama sisa hidupnya. Kekuatan spiritual yang kuat diam-diam menyebar dari cincin kuno hitam pekat di jari Xiao Yan. Itu mencakup semua ruang di dekatnya dalam belasan meter. Mengikuti tindakan kekuatan spiritual ini, raungan rendah dari magical beast yang kadang-kadang akan ditransmisikan dari jauh menghilang sepenuhnya. Wilayah ini telah menjadi sangat tenang karena kekuatan spiritual Yao Lao. Tidak akan ada lagi peristiwa di dunia luar yang akan memaksa Xiao Yan keluar dari kondisi aneh ini. Waktu perlahan mengalir. Hampir 3 jam penuh telah berlalu sejak Xiao Yan memasuki kondisi sunyi. Selama 3 jam ini, tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah menjadi patung batu yang tidak bergerak. Jika bukan karena lengkungan penguasa hitam yang gemetar di tangannya menjadi sedikit lebih besar, siapapun akan mengira ini adalah patung batu berwarna hitam yang telah kehilangan tanda kehidupan apapun. Namun, patung batu ini agak terlalu hidup. Pemuda berjubah hitam, yang tubuhnya benar-benar kaku, tiba-tiba mulai gemetar lembut di area tertutup lautan pepohonan yang tenang. Mengikuti gemetar tubuhnya, cahaya di dalam matanya yang hitam pekat dan pikiran yang dalam juga menghilang dengan cepat. Sebuah kesadaran yang jelas terungkap. Tangan kanan Xiao Yan memegang gagang penggaris. Tubuhnya lurus seperti tombak.
Aura tajam diam-diam menyebar dan wajah Xiao Yan menegang. Penguasa hitam di tangannya perlahan diangkat. Setelah itu, dengan gerakan yang sangat lambat, ia dengan lembut diretas, diangkat, diayun, dan disapu. Metode penyerangan pondasi penguasa berat sepenuhnya ditampilkan oleh Xiao Yan pada saat ini. Saat tangannya bergetar, kecepatan memegang penggaris juga menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, seluruh tubuh Xiao Yan hampir sepenuhnya terbungkus dalam bola berwarna hitam. Keterampilan penguasa yang sangat indah ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Xiao Yan di masa lalu. Desiran angin liar terdengar dari lautan pepohonan saat bola hitam besar menggelinding dengan cepat di atasnya. Daun-daun akan layu kemanapun bola hitam ini lewat. Terkadang, beberapa akan jatuh ke bola hitam dan langsung hancur berkeping-keping. Ayunan penggaris yang berat menjadi semakin cepat. Namun, pada saat tertentu tepat ketika Xiao Yan hendak mencapai kecepatan tertinggi, penguasa berat itu tiba-tiba menjadi lambat. Perubahan mendadak ini seperti kupu-kupu di dalam hati, menyebabkan seseorang merasa sangat tidak enak. Erangan lembut teredam keluar dari sosok manusia yang samar-samar terlihat di dalam bola hitam. Dalam sekejap, orang bisa melihat bahwa ekspresi pemuda itu menjadi jauh lebih pucat. Meskipun ekspresi Xiao Yan pucat, dia tidak segera berhenti. Percikan tiba-tiba berulang kali muncul di bagian dalam pikirannya. Selain itu, saat penggaris berat di tangannya melambai, perubahan lintasan dan sudut yang sangat halus terjadi tanpa dia sadari. Pikiran Xiao Yan tertutup rapat saat dia mulai menyerah mengambil inisiatif untuk melambaikan penguasa. Sebaliknya, dia memberikan kendali pada cahaya tiba-tiba yang terletak di suatu tempat di pikirannya. Angin penguasa yang tajam berangsur-angsur menjadi lambat. Menggantinya dengan tubuh penguasa yang melambai sangat lambat itu. Kecepatan penguasa berat itu lambat. Dari sudut pandang orang luar, teknik penggaris ini pada dasarnya diisi dengan bukaan. Jika seseorang hanya menyerang secara acak, seseorang akan dapat menyebabkan orang yang melambai pada penguasa dipaksa mundur setelah menderita luka serius. Saat penguasa menari, cahaya aneh sekali lagi menyerbu mata hitam gelap itu. Kecepatan melambai Xiao Yan yang awalnya agak kaku tiba-tiba menjadi lebih halus. Mengikuti perubahan ini, teknik penggaris yang semula diisi dengan bukaan tiba-tiba berubah drastis. Saat penggaris itu diayunkan, tubuh sang penggaris terikat di mana-mana dari atas hingga bawah. Saat menari, sebenarnya seperti bola yang begitu kokoh hingga tidak bisa dipatahkan. Tidak ada tempat di mana seseorang bisa menyerang. Teknik penguasa ini tidak diragukan lagi sangat berbeda dari teknik penguasa tidak teratur Xiao yang sebelumnya, yang hanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan tubuhnya untuk menyerang. Sejak Xiao yang memperoleh penguasa Xuan berat, dia tidak pernah mempraktekkan segala jenis teknik penggaris lengkap. Ketika dia bertarung dengan musuh, dia akan sangat mengandalkan kekuatannya yang besar. Meskipun kekuatan bisa mematahkan 1000 teknik, yang disebut kekuatan ini harus mencapai tingkat kekuatan tertentu untuk mencapai efek sombong semacam ini. Jika dia bertemu seseorang yang memiliki kekuatan yang sama, bagaimana dia akan menerobos yang terakhir? Pada saat itu, tidak diragukan lagi akan ditentukan oleh teknik yang sangat bagus dari kedua belah pihak. Jika seseorang membahas keindahan teknik seseorang, teknik penguasa yang digunakan Xiao yang mungkin sedikit kasar dibandingkan dengan teknik tombak yang digunakan Bai Shan saat itu, tetapi dalam hal kecepatan dan kekuatan, Xiao Yan lebih kuat. Namun, keindahan dalam teknik ini menjadi titik lemahnya. Jika dia bertemu lawan dengan kekuatan yang mirip dengannya di masa depan, dia pasti akan menderita kerugian. Selain itu, kesadaran yang tiba-tiba ini tampaknya benar-benar memperbaiki kelemahannya ini. Ci! Gelombang penguasa yang berat itu tiba-tiba menjadi lamban. Angin kencang bertiup dengan eksplosif dari ujung penggarisnya. Dia bisa mendengar suara, kaca, dan pohon besar, lebih dari 10 meter di depannya, benar-benar putus.
Xiao Yan mempertahankan sikap penguasa berat yang meretas saat cahaya di matanya dengan cepat mundur. Sesaat kemudian, kecerahan yang jelas muncul. Wajahnya membawa benang keterkejutan saat dia menatap penguasa berat di tangannya. Lintasan dan sudut bagaimana penguasa berat itu diayunkan sebelumnya benar-benar bertahan tanpa dihapus dari pikirannya seolah-olah itu adalah jejak. Ini? Xiao Yan melebarkan mulutnya. Dia tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Hanya dalam beberapa jam berada dalam posisi tertentu, dia telah menemukan bahwa dia telah memahami teknik menyerang penguasa yang sangat indah. Meskipun teknik penggaris ini baru saja memasuki tahap embrio, kekuatannya secara diam-diam telah menunjukkan bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Jika ingin diasah di masa depan, tidak sulit untuk membayangkan betapa hebatnya bantuan itu bagi Xiao Yan. Tidak perlu heran. Ini bukan keuntungan yang tidak disengaja selama pelatihan tetapi semacam kesempatan keberuntungan. Anda beruntung bisa bertemu dengannya dan bahkan lebih beruntung lagi untuk memahaminya. Suara Yao Lao perlahan terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kesempatan keberuntungan semacam ini adalah sesuatu yang bisa ditemui banyak orang, tapi tidak bisa direngkuh. Mampu meraihnya membuktikan kemampuan dan bakat Anda. Mendapatkan sesuatu tanpa usaha hanyalah lelucon. Xiao Yan mengangguk lembut saat mendengar ini. Perasaan tertegun di hatinya perlahan menjadi lebih lemah. Teknik penggaris ini memiliki alur konsepsi tak henti-hentinya seperti gelombang. Saya pikir itu ada hubungannya dengan gelombang pohon sebelumnya, bukan? Saat ini mungkin sedikit lemah, tetapi Anda tidak perlu berkecil hati. Ini baru permulaan. Selama Anda mengasahnya dengan benar di masa depan, saya pikir Anda mungkin bisa membuat teknik penguasa Dou skill yang baru milik Anda. Yao Lao tertawa. Tawanya mengandung beberapa kepuasan. Awal dari segalanya sulit. Sekarang Xiao yang sudah mulai, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum dia berhasil. Meskipun membuat Dou skill sangat sulit, Yao Lao memiliki kepercayaan diri yang tidak biasa pada anak kecil di mana keajaiban sering terjadi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia membalik tangannya dan meletakkan penggaris berat itu di punggungnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan benang panas naik di tubuhnya, dan baru saja akan mencari tempat untuk beristirahat ketika raungan monster yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari gunung di kejauhan seperti petir. Auman yang kuat. Hanya dari mendengar suaranya, itu pasti Magical Beast yang setidaknya sekelas doang, bukan? Xiao yang juga terguncang oleh raungan tiba-tiba sampai dia kosong. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap gunung di kejauhan saat dia bertanya dengan heran. Iya, itu memang Magical Beast kelas doang. Ada juga aura yang cukup kuat di wilayah itu. Kedua belah pihak harus berjuang, kata Yao Lao sambil tersenyum tipis. Sebenarnya ada orang yang berani memiliki niat tertentu terhadap monster kelas doang. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Hatinya agak penasaran saat dia tersenyum dan menyarankan, haruskah kita pergi dan melihatnya? Ya, terserah kamu. Yao Lao tidak peduli saat ini. Xiao yang tersenyum saat mendengar ini. Sayap awan ungu di punggungnya ditembakkan. Dengan kepakan lembut, tubuhnya mulai terangkat sebelum akhirnya terbang menuju lokasi di mana raungan monster itu berasal. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.